Dialog kembali kami lanjutkan. Pak Soedi, ini kita sudah sampai pada segmen terakhir, ada closing statement dari Anda. Ini kemudian setengah 8 nanti akan ada debat Capres, terutama membahas mengenai ketahanan nasional. Ini kira-kira Capres Jokowi, stressingnya akan kemana mengenai ketahanan nasional? Ketika kita berbicara tentang ketahanan nasional, maka ada dua aspek utama yang harus dibangun, yaitu aspek keamanan, security, dan aspek kesejahteraan, prosperity. Walaupun orang bisa misalnya underestimate terhadap Pak Jokowi yang tidak memiliki pengalaman dalam menata katakanlah masalah keamanan dalam pengertian luas begitu ya. Tapi kalau saya melihat bagaimana beliau tampil pada dua debat sebelumnya, ya beliau ternyata memiliki pemahaman yang sangat luas dibandingkan dengan apa yang selama ini diprediksi oleh banyak orang. Karena itu, saya tidak khawatir bahwa masalah security ini juga akan mendapatkan penekanan di samping masalah security. Ada banyak program beliau, ya memang untuk berbicara tentang mana yang didahulukan tentu sangat tergantung pada persepsi ancaman yang kita miliki ya. Dihadapkan kepada apa yang tadi katakan Pak Salim Said, ya beliau memang punya program yang sangat besar ya untuk bagaimana membangun maritim untuk menjadi unsur kekuatan kita. Baik, begitu. Pak Soedi. Kita beralih ke Profesor Salim. Profesor Salim, artinya PR besar di bidang ketahanan nasional bagi siapapun yang akan menjabat sebagai Presiden Negara Republik Indonesia pada masa mendatang apa? Yang tangible adalah pertahanan, tangible, konkret, tambah bedil, tambah meriam, tambah kapal perang. Jangan lupa radar-radar. Sekarang ini masih ada wilayah Indonesia yang tidak di-cover oleh radar. Sehingga kalau ke dalam wilayah itu kapal terbang musuh masuk, kita tidak tahu. Ya. Nah itu konkret semua. Jadi yang harus dilakukan di situ adalah cari duit dan beli barang-barang itu. Itu hal yang konkret yang saya kira bisa dilakukan cepat. Nah hal-hal yang saya anggap lebih merupakan tantangan, itu harus dikerjakan di dalam dalam proses pembangunan. Misalnya bagaimana supaya proses menjadi Indonesia, kita semua menjadi Indonesia, itu kan belum selesai. Sebab konsep Indonesia saja kan baru. Coba lihat kalau Anda mau contoh konkret. Pak Suhardiman dari Golkar, itu kan pernah mengatakan Ical tidak menang karena dia bukan orang Jawa. Saya mau katakan bahwa mungkin dia benar, mungkin. Ingat Amerika, berapa tahun diperlukan Amerika sebelum ada orang Katolik bisa jadi presiden? Anda masih ingat siapa presiden yang Katolik? JFK? Kennedy. Berapa lama baru ada orang hitam, Black American, bisa jadi presiden? Padahal di konstitusi Amerika tidak ada larangan itu. Jadi Indonesia juga sedang mengalami proses itu. Nah, bagaimana pemerintah mengatur? Untuk pertama menyadarkan orang bahwa ini proses. Dan yang kedua, jangan menjustifikasi hal seperti itu. Baik, Profesor Salim dan juga Pak Soedi, kita simak bersama nanti debatnya seperti apa, program-program apa yang ditawarkan oleh kedua kubu, baik Jokowi Jk maupun Prabowo Hatta. Tapi yang paling penting adalah implementasi dari program-program itu dan eksekusinya seperti apa. Baik Pak Soedi dan juga Profesor Salim, terima kasih telah bersama kami.